Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalian harus selalu jaga kesehatannya. Minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, serta minum vitamin. Dan kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa maskernya dipasang dan kalian harus menjaga jarak. Kalau kalian dari luar rumah, segera cuci tangan atau mandi atau ganti baju agar virus yang ada di luar tidak masuk ke dalam rumah kalian. Hari ini, hari Senin tanggal 1 Maret 2021, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Nah, tapi sebelum mulai, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar pada hari ini dan kalian dapat menyerap materi pada hari ini dengan baik. Amin. Sekarang, yuk kalian simak videonya Ustazah. Silahkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fabel. Fabel adalah cerita tentang binatang. Jadi, apabila kalian suka baca cerita atau dongeng yang tentang binatang, tentang singa, tentang semut, tentang harimau, kancil, itu termasuk adalah dinamakan fabel. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cerita fabel atau dongeng fabel. Yang pertama ada burung unta dan kasuari, ada eyang katak yang bijaksana, ada juga di situ anak beruang yang mandiri, ada juga di situ semangat anak gajah, atau ada anak tupai yang jerah, ada juga nasihat burung kenari dan masih banyak lagi ya contoh dari dongeng fabel. Nah, kalian bisa lihat di situ ada judul-judulnya. Judulnya saja sudah tentang fabel ya, tentang binatang. Jadi ini termasuk cerita fabel. Atau kalian juga bisa gambarnya, gambar bukunya juga tentang binatang, berarti ini cerita fabel. Atau juga kalian bisa buka bukunya, kalian baca dulu tentang binatang kah? Nah, berarti itu termasuk cerita fabel. Jadi semoga kalian sudah mengerti ya apa itu fabel. Nah, sekarang di sini ibu mempunyai satu buah donat. Ibu mau membagikan kepada adik dan kakak. Ibu membelah donat ini sama banyak. Ya, ibu membelah donat ini besarnya sama adil untuk kakak dan untuk adik. Nah, dipotongnya jadi ada dua bagian, punya kakak, ada punya adik ya. Terus habis itu kita lihat di sini ada satu bagian untuk kakak dan ada satu bagian buat adik. Nah, setelah itu satu bagian ini itu punya kakak 1/2. Kenapa Ustazah 1/2? Karena ada 1 buat kakak per 2, ada 2 bagian punya kakak dan punya adik. Jadi ibu punya punya donatnya dibelah ada 2, jadi 1/2. Nah, ini namakan setengah atau 1/2. Jadi kalau ada 1/2 atau bisa dibilang kita setengah. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada pizza 1 utuh, pizzanya 1 utuh. Nah, Ustazah akan potong menjadi 3 bagian sama besar. Jadi ada 3, Ustazah potongnya sama besar, adil. Ustazah potongnya secara adil sama besar. Nah, misalkan Ustazah di sini ada 1 bagian untuk Bian, 1 bagian untuk Nova, dan 1 bagian untuk Farid. Misalkan di sini ya. Nah, kalau misalkan Ustazah kasih Nova 1 bagian, Ustazah kasih 1 bagian, berarti pecahannya adalah 1/3. Karena 1 kasih ke Nova, punya Nova 1, dan 3 adalah potongan pizzanya ada 3. Nah, kalau ini misalkan Ustazah kasih Bian 2 potong, Ustazah kasih Bian 2 potong, berarti pecahannya 2/3. Karena 2 kasih Bian, 2 bagiannya Bian, dan 3 yaitu potongannya tadi semua ada 3. Nah, berarti kalau ada pecahan seperti ini 2/3, berarti dibacanya yaitu 2/3. 3. Ada angka 2, ada garis namanya per,
dan ada 3. Ini termasuk pecahan ya. Dan ada lagi 1/3, berarti dibacanya 1/3 atau 1/3. Jadi kalau ada kata 1 itu bisa diganti ya, 1/3 atau 1/3. Nah sekarang kita belajar mengarsir. Kita akan belajar mengarsir. Nah di sini ada persegi panjang, ada potongan ya, potongannya menjadi 3. Nah sekarang Ustazah mau arsir. Arsirnya berapa ya? Ustazah akan arsir satu kotak Ustazah akan arsir. Nah ini namanya 1/3 karena yang diarsir 1 terus potongannya 3. Nah sekarang Ustazah akan arsirnya ada 2. Nah berarti pecahannya apa? 2/3. Nah sekarang kalian bisa lihat di sini kita menyanyi bersama Bintang Kejora ciptaannya Ate Mahmud. Nah sekarang kita akan belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah bunyi kuat dan bunyi lemah itu tergantung dengan suara kita atau dengan benda yang kita hasilkan. Nah contohnya di sini ada dua suara. Yang pertama ada suara saat kamu memukul meja, dan satu lagi ada suara sedang menepuk tangan. Nah kira-kira dari dua benda ini atau dua suara ini yang mana yang paling kuat bunyinya? Ya, yang paling kuat bunyinya adalah saat kamu mengeluarkan dari memukul meja. Jadi memukul meja bunyinya itu lebih kuat daripada kamu menepuk tangan 1 kali. Itu bunyinya bunyi lemah. Jadi kalau di antara menepuk meja dan menepuk tangan 1 kali, berarti bunyi yang paling kuat yaitu menepuk meja, dan bunyi yang paling lemah yaitu menepuk tangan. Nah, di sini juga ada 3 suara yang dihasilkan. Yang pertama dari tepuk tangan, yang kedua dari batang kayu yang dipukulkan, 2 batang kayu yang dipukulkan, dan satu lagi ada bunyi kentungan ya. Nah dari 3 ini bunyi yang paling kuat yaitu adalah bunyi dari kentungan, dan yang paling lemah yaitu yang kedua yang dari kayu. Nah ini adalah beberapa contoh dari benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Misalkan kalian juga bisa tuh di rumah ada kaleng, kalian bisa pukul kalengnya, itu juga menghasilkan bunyi. Nah bunyi juga bisa kalian hasilkan sesuai dengan pukulan kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya kaleng, kalian pukulkan dengan keras, pasti bunyinya yang dikeluarkan yaitu sangat kuat. Tapi kalau kalian memukul kalengnya pelan, pasti bunyinya juga bisa lemah seperti itu. Jadi tergantung juga dengan pukulan kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, video pembelajaran Ustazah sudah selesai. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak videonya Ustazah, sudah menonton videonya Ustazah, dan sudah memahami materinya Ustazah. Oh iya, Ustazah juga minta maaf ya kalau misalkan dalam video ini ada kesalahan perkataan Ustazah atau kesalahan penulisannya Ustazah. Ustazah minta maaf ya. Kalian harus tetap semangat ya, semangat belajarnya, semangat murojaahnya, semangat beribadahnya. Pokoknya kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.